Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Kang Udin di channel Kebun Hidroponik. Mudah-mudahan informasi yang saya share dan saya sajikan di channel ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk para petani hidroponik yang baru memulai. Oke, di video kali ini saya hanya ingin menjelaskan tentang alasan memilih sistem DFT gitu ya. Jadi memang ada banyak sistem yang bisa kita pilih terkait dengan tanaman hidroponik. Yang pertama sistem DFT, yang kedua sistem MFT, yang ketiga sistem rakit apung, yang keempat sistem wick, sistem Kratky, Dutch bucket dan lain sebagainya. Nah, untuk sistem hidroponik yang menggunakan air mengalir itu tentunya ada dua gitu ya yang saya ketahui. Yang pertama NFT, yang kedua DFT. Untuk yang menggunakan air tergenang ada tiga mungkin. Pertama sistem Kratky, kedua sistem sumbu wick atau wick gitu ya, dan yang ketiga adalah sistem rakit apung. Namun di rakit apung kita tetap menggunakan pompa walaupun airnya tergenang. Nah, untuk air yang mengalir, jadi kita bisa memilih antara sistem NFT dan sistem DFT. Sistem NFT dan DFT bedanya adalah kalau sistem NFT si talang pipanya itu tidak ada air yang tergenang. Kalau sistem DFT ada air yang tergenang. Di video kali ini saya hanya ingin menginformasikan kenapa untuk saya pribadi lebih memilih sistem DFT daripada sistem yang lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan terus. Ini salah satu talang instalasi hidroponik saya yang kebetulan ini menggunakan sistem DFT dan baru beberapa hari panen. Nah, ini masih tersiksa beberapa pohon pakcoy sisanya yang mungkin kualitasnya masih kurang. Biasanya saya panen itu di 30 sampai 35 ya, dan ini masih ada sisanya sebagian. Nah, mungkin di beberapa hari berikutnya akan saya panen. Nah, ini saya menggunakan sistem DFT gitu ya. Jadi cirinya sistem DFT itu ya intinya gitu ya, sistem DFT itu menggunakan ya talang pipa instalasi seperti ini ya. Nah, yang kedua, kita harus rancang di sistem DFT itu bagaimana caranya agar si airnya itu ketika pompa ini mengalirkan air ke seluruh pipa gitu ya. Jadi ketika pompa mati masih ada air yang tergenang. Kita desain ada air yang tergenang. Tingginya berapa? Nah, tinggi air itu bisa disesuaikan dengan netpot yang kita gunakan. Jadi tidak ada ketentuan kalau menurut saya, mungkin setengahnya gitu ya. Yang penting si netpot ini dasarnya sampai pada air yang tergenang gitu ya. Dan di sistem DFT yang harus diperhatikan adalah keluarannya gitu ya. Keluarnya itu ini ada jarak ya, seperti ini. Nah, ini kita buat bagaimana caranya kita buat jarak ya. Jadi ini kenapa si pipa keluarannya itu ada di atas atau agak di tengah gitu ya. Nah, ini tujuannya agar ada air yang tergenang. Nah, seperti ini ya, itu bisa didesain, bisa di tengah-tengah gitu ya. Yang penting intinya kita mendesain si pipa ini agar ada air yang tergenang. Itu konsep dari sistem DFT gitu ya. Nah, di sistem DFT juga ya kita menggunakan tandon ya. Tandon ini gunanya adalah untuk mengalirkan air nutrisi. Nah, di tandon ini ada pompa gitu ya. Jadi si pompa ini fungsinya adalah mensirkulasi air ke atas terus dialirkan ke seluruh pipa. Nanti si airnya tersirkulasi keluar lewat jalur keluarnya, nanti masuk lagi ke tandon. Begitu seterusnya terus menerus hingga tanaman hidroponik tumbuh, berkembang, dan bisa dipanen gitu ya. Nah, untuk saya pribadi, kenapa saya memilih sistem
DFT daripada NFT. Ya barangkali untuk pipa yang menggunakan sirkulasi air dan pipa, ya ada NFT juga, ada DFT. Saya lebih memilih DFT karena ada lebih aman gitu ya, karena kita bisa tidak menyalakan pompa gitu ya, pompanya tidak dinyalakan, atau ketika pompa mati kita masih merasa aman. Kenapa? Karena di dalam pipa masih ada air yang tergenang. Artinya DFT itu untuk saya pribadi dengan kondisi listrik yang mungkin terkadang mati gitu ya, yang tidak bisa kita prediksi. Nah, dengan sistem DFT itu kita lebih tenang, lebih aman. Kenapa? Karena ketika si pompa mati ya dan sirkulasi air berhenti, nah ini masih ada air yang tergenang gitu ya. Dengan adanya air yang tergenang, setidaknya si tanaman hidroponik yang kita tanam masih mendapatkan nutrisi dari air yang tergenang gitu ya, sehingga untuk beberapa jam, barangkali untuk beberapa hari, barangkali si tanaman masih bisa bertahan gitu ya, tidak layu atau tidak mati gitu ya. Nah, kalau sistem NFT itu memang sama gitu ya, ada air yang disirkulasi gitu ya, namun di pipa, kalau sistem NFT ya, di pipanya itu tidak ada air yang tergenang. Nah, kalau menurut saya NFT dengan kondisi di lingkungan saya pribadi yang sering mati lampu itu kurang aman. Kenapa? Ketika si pompa tidak berjalan, maka di pipanya itu tidak akan ada air yang tergenang. Sehingga kalau dibiarkan berjam-jam, itu bisa menyebabkan si tanaman hidroponik yang kita tanam layu dan akhirnya bisa mati kalau banyak terjadi mati lampu atau si pompa tidak berjalan gitu ya. Nah, untuk sistem DFT desainnya mungkin tidak harus seperti ini. Nah, kalau saya pribadi kebetulan datar gitu ya, datar ya, ini hanya menggunakan pipa dan stop kran seperti ini. Banyak desain sistem DFT bisa disesuaikan dengan budget teman-teman yang ingin membangun. Ada yang berbentuknya dari atas ke bawah gitu ya, ada yang seperti ini dan lain sebagainya. Namun yang harus diperhatikan adalah ada air yang mengalir disirkulasi oleh pompa, ada tandon, dan di instalasinya itu ada air yang tergenang apabila si pipa dimatikan. Nah, untuk saya pribadi, alasan berikutnya kenapa saya memilih sistem DFT adalah ya, sistem DFT selain lebih aman gitu ya, yang seperti tadi saya jelaskan, juga kita bisa mematikan pompa ketika di malam hari gitu ya. Jadi saya selama mengenal bertanam hidroponik, jadi karena menggunakan sistem DFT ya, ada air yang tergenang, jadi si pompa ini saya tidak nyalakan selama 24 jam. Artinya pompa hanya saya nyalakan di siang hari gitu ya, di siang hari saja. Ketika malam hari menjelang malam, biasanya di sore hari saya matikan dan saya hidupkan kembali di pagi harinya. Nah, ini pompa, kenapa saya matikan di malam hari? Apakah tetap aman gitu ya untuk tanaman hidroponik? Tetap aman. Kenapa? Karena ingat, sistem yang kita gunakan adalah sistem DFT. Jadi meskipun pompa dimatikan gitu ya, sirkulasi air sampai habis gitu ya, tetap saja di talang instalasi ada air yang tergenang yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman hidroponik kita untuk membutuhkan air gitu ya, untuk tumbuh kembangnya, airnya gitu ya, dan nutrisinya gitu ya, dan oksigen yang tersisa mungkin. Nah, di pagi hari bisa kita nyalakan dengan mematikan, bisa saja
dihidupkan selama 24 jam, tapi alasan saya mematikan pompa di malam hari itu adalah untuk menghemat energi listrik ya. Kebetulan pompa yang saya gunakan cukup tinggi wattnya gitu ya, 50 watt gitu ya. Jadi untuk menghemat listrik biasanya saya matikan di malam harinya ya. Dengan demikian ya setidaknya kita bisa menghemat listrik. Jadi pertimbangan-pertimbangan tersebut bisa teman-teman juga pilih. Kalau misalkan teman-teman, terutama teman-teman yang masih pemula, masih merasa bingung dengan sistem yang ingin teman-teman pakai untuk bertanam hidroponik. Intinya kalau misalkan ingin lebih aman dan lebih praktis, ya tentunya teman-teman bisa memilih sistem DFT. Ya, cukup murah lah dibandingkan dengan sistem yang menggunakan pompa yang lain gitu ya. Dan bagaimana dengan tumbuh kembangnya? Tumbuh kembangnya juga lumayan bagus gitu ya. Dengan sistem DFT, tumbuh kembangnya lumayan bagus. Bahkan saya sudah mengalaminya sendiri. Bahwa dengan sistem DFT, dengan mematikan pompa di malam hari, artinya penggunaan pompa tidak 24 jam, tetap saja tanaman dapat tumbuh kembang dengan baik menggunakan sistem DFT. Jadi teman-teman bisa memilih sistem yang lebih aman dan praktis adalah sistem DFT. Kita tidak perlu khawatir mati lampu. Ketika mati lampu, kita masih bisa merasa aman dengan tanaman hidroponik kita karena di talang instalasinya masih ada air yang tergenang. Kemudian yang kedua, kita bisa mematikan pompa di malam hari gitu ya. Di malam hari dengan mematikan pompa ya setidaknya kita bisa menghemat listrik gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk desain talang instalasi tidak harus seperti ini. Ada banyak, silahkan teman-teman cari di internet referensinya, bagaimana cara membuat instalasi sistem DFT. Yang terpenting adalah konsepnya gitu ya. Jadi konsepnya yang pertama di sistem DFT itu ada air yang mengalir menggunakan tandon gitu ya, menggunakan pompa, dan ada air yang tergenang di talang instalasi ketika si air tidak mengalir gitu ya. Jadi ketika pompa mati masih tetap ada air yang tergenang di talang instalasi. Dengan demikian lebih aman. Nah, desain yang saya gunakan ya seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah, ini tandon ya. Nah, ini saya menggunakan stop kran karena dulu saya buru-buru. Sebenarnya kita bisa menggunakan pipa hitam, selang hitam PE gitu ya. Namun dulu saya karena terburu-buru pingin cepat bertanam hidroponik, akhirnya yang ada saja di kota saya akhirnya menggunakan stop kran seperti ini. Ya, ini bisa dipikirkan tidak harus seperti ini ya. Dan di keluarannya, nah ini teman-teman bisa menggunakan sambungan ya. Kalau misalkan tidak menggunakan sambungan pun bisa juga ya dengan lem gitu ya. Nah, seperti ini. Ingat ya, yang harus diingat di sistem DFT itu ada ketinggian gitu ya. Jadi lubang keluarannya itu ya kita buat agak tengah, di tengah-tengah pipa ya. Ya, ini tujuannya agar si air ada yang tergenang gitu ya. Nah, ini untuk keluarnya sebenarnya ini terlalu kecil ya, harus diganti dengan pipa sehingga ini bisa dibongkar pasang dengan mudah. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan isi talang instalasi setelah panen, biasanya kotor. Nah, ini di hari-hari berikutnya mungkin saya akan ganti pipanya ya dengan pipa yang lebih besar dan tidak menggunakan letter test seperti ini ya. Nah, itu saja barangkali untuk lubang tanam, yaitu bisa divariasikan ya. Kalau saya ini 20 ya, jadi
antara titik tengah ini dengan titik tengah setiap lubang gitu ya, antar lubang itu berjaraknya itu ada 20 dan sampai 18 sampai 20 gitu ya. Teman-teman bisa kreasikan sendiri, bisa juga berjarak 15 sampai 25 gitu ya. Itu bisa disesuaikan dengan jenis tanaman. Kalau tanaman yang berdaun lebar ke pinggir ya lebih baik itu menggunakan jarak lubang yang agak renggang gitu ya. Nah, kalau standar menurut saya antara 18 sampai 20 ya, 18 sampai 20. Ini untuk punya saya ini jaraknya adalah 18. Ketinggian air ya, itu tidak saya perhitungkan, yang penting si airnya itu bisa menyentuh dasar netpot gitu ya, dasar netpot. Ini netpot saya menggunakan gelas aqua gitu ya, aqua gelas yang harganya satu mungkin berapa, 75 perak gitu ya. Ya ini untuk menghemat saja. Namun dengan penggunaan plastik seperti ini masih bisa diandalkan ya, bagus gitu ya, bagus. Oke, itu saja barangkali dari saya tentang manfaat kenapa saya memilih sistem DFT gitu ya. Ada banyak pertimbangan yang tentunya bisa teman-teman pilih juga gitu ya, manakala teman-teman bingung memilih instalasi sistem DFT. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Salam hijau, salam hidroponik.